Harimau ngandong. Harimau ngandong adalah subspesies harimau purba yang telah punah dan diakui sebagai salah satu kucing besar terbesar dan terkuat sepanjang sejarah bumi. Kucing raksasa ini hidup di wilayah Sundaland, khususnya di area yang sekarang menjadi Pulau Jawa di zaman Pleistosen akhir sekitar 130.000 hingga 11.000 tahun lalu. Penelitian tahun 2007 oleh Kristin Hertler dan Rebecca Vollmer mengestimasi masa tubuh harimau ngandong berkisar antara 131 kg hingga mencapai 470 kg untuk spesimen jantan terbesar. Rata-rata bobot jantan dewasa berada di angka 350 sampai 400 kg. Panjang tubuhnya diperkirakan mencapai lebih dari 3 meter dengan tinggi bahu yang setara atau bahkan lebih tinggi dari singa Afrika terbesar. Fosilnya pertama kali diidentifikasi oleh paleontologi legendaris bernama pada tahun 1933. Nama Ngandong diambil dari situs Ngandong, sebuah desa di dekat tepi Sungai Bengawan Solo, Blora, Jawa Tengah. Harimau ngandong hidup berdampingan di era yang sama dengan Homo erectus. Coba kalian bayangin, manusia purba saat itu harus bersaing ketat atau bahkan menjadi salah satu target ancaman dari kucing raksasa ini. Ketika zaman es berakhir, mencairnya es menenggelamkan dataran rendah Sundaland menjadi Laut Jawa. Harimau ngandong terisolasi di Pulau Jawa yang areanya semakin menyempit. Akibat mangsa besar yang punah dan ruang jelajah yang mengecil, ukuran harimau di Jawa mengalami penyusutan genetika selama ribuan tahun berikutnya, yang memicu munculnya subspesies yang lebih kecil seperti harimau Jawa. Homo erectus. Homo erectus atau yang sering kita kenal dengan julukan manusia Jawa adalah aktor utama dalam sejarah kemanusiaan di daratan purba Sundaland. Mereka bukan sekedar manusia purba biasa, melainkan spesies tangguh yang berhasil bertahan hidup di Nusantara selama lebih dari 1,5 juta tahun. Sebuah rekor masa hidup spesies manusia yang belum tertandingi oleh manusia modern sekalipun. Pada tahun 1891, seorang dokter asal Belanda bernama Eugene Dubois menemukan fosil atap tengkorak dan tulang paha di Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Ia menamakannya Pithecanthropus erectus, yang berarti manusia kera berdiri tegak, yang kemudian diklasifikasi sebagai Homo erectus. Mereka sudah berjalan sepenuhnya tegak dengan proporsi tubuh yang sangat mirip manusia modern. Tinggi badannya bisa mencapai 160 sampai 180 cm. Volume otak mereka mengalami pembesaran seiring waktu. Spesimen tertua di Sangiran memiliki kapasitas otak sekitar 800 sampai 900 cc. Namun spesimen paling modern yang ditemukan dengan kapasitas otaknya melonjak hingga 1000 sampai 1250 cc, mendekati rata-rata manusia modern yang memiliki kapasitas otak 1350 cc. Ciri-ciri Homo erectus adalah memiliki kening yang menonjol tebal, bagian belakang kepala yang meruncing, dan tidak memiliki dagu. Tapi kalian tahu gak sih kalau sebab kepunahan Homo erectus itu masih jadi misteri sampai tahun 2019? Ada yang berteori kalau kepunahan mereka disebabkan karena dibantai oleh Homo sapien. Padahal, hasil riset menyatakan punahnya Homo erectus disebabkan karena perubahan iklim global. Saat itu, daratan Sundaland yang awalnya berupa savana mulai berubah menjadi hutan tropis yang sangat lebat dan basah akibat memanasnya bumi. Atlantis. Teori yang menghubungkan Sundaland dengan Atlantis merupakan salah satu spekulasi sejarah paling menarik. Teori ini digagas oleh para ahli karena adanya kecocokan luar biasa antara teks kuno filsuf Yunani Plato dengan karakteristik geografis daratan Sundaland sebelum tenggelam. Dalam riset spesifik yang dilakukan oleh hidrogeolog Indonesia Dani Irwanto, titik yang paling akurat menggambarkan ibu kota Atlantis berada di Gosong Gia yang dikenal secara internasional sebagai Annie Florence Reef. Nah, yang menariknya, Gosong Gia adalah kawasan terumbu karang dangkal yang saat ini berada di Laut Jawa, tepatnya di sebelah selatan Selat Makassar dan tenggara Pulau Kalimantan. Tempat yang diduga sebagai pusat peradaban megah ini sekarang berada di bawah permukaan laut dengan kedalaman sekitar 10 hingga 20 meter. Plato menyebut Atlantis memiliki dataran rata yang sangat luas, berukuran sekitar 555 kali 370 km dan dikelilingi oleh pegunungan. Luas ini sangat cocok dengan wilayah Sundaland yang sekarang menjadi dasar Laut Jawa. Naskah kuno menyebutkan bahwa Atlantis lenyap dalam waktu 1 hari 1 malam akibat gempa bumi dan banjir besar. Di wilayah Sundaland, skenario kiamat ini sangat masuk akal secara geologis karena sekitar 14.000 hingga 11.000 tahun lalu bumi mengalami pemanasan ekstrim. Es di kutub mencair secara mendadak dalam volume yang sangat masif, memicu kenaikan air laut secara katastrofik. Meskipun komunitas sains arus utama masih menganggap Atlantis sebagai alegori atau mitos buatan Plato, teori Sundaland memberikan dasar ilmiah yang kuat bahwa pernah ada dataran rendah tropis yang sangat subur, kaya, dan dihuni manusia yang lenyap di telan laut secara tragis. Stegodon. Stegodon adalah gajah purba raksasa yang menjadi ikon megafauna di dataran Sundaland. Mereka menguasai wilayah Nusantara selama jutaan tahun sebelum akhirnya punah di zaman es. Fosil gajah raksasa ini sangat melimpah di Indonesia dengan penemuan besar di situs-situs purba seperti Sangiran, Trinil, Sumedang, hingga yang terbaru di Nganjuk. Ukuran tubuh Stegodon versi Sundaland jauh melampaui gajah Sumatera atau gajah Asia modern yang kita kenal sekarang.
Stegodon dewasa diperkirakan memiliki tinggi lebih dari 3 hingga 4 meter pada bagian bahu dengan panjang tubuh melebihi 4 meter. Bobot tubuhnya luar biasa masif, diperkirakan mencapai 4 hingga 5 ton. Ciri paling ikonik dari Stegodon adalah sepasang gading yang sangat panjang dan tubuh rapat berdekatan. Pada spesimennya ditemukan di Nganjuk dan Sumedang, panjang gadingnya mencapai 2,5 meter. Karena ukurannya yang begitu masif, gading ini tumbuh agak lurus dan melengkung ke atas di bagian ujungnya. Ketika zaman es berakhir dan air laut mulai naik, daratan Sundaland terfragmentasi menjadi pulau-pulau terisolasi. Hal ini memicu fenomena biologis yang sangat terkenal yaitu island dwarfism. Sebagian kelompok Stegodon bermigrasi ke arah timur menyeberangi sela-sela sempit hingga mencapai Pulau Flores. Di pulau yang pasokan makanannya terbatas dan tidak ada predator besar, spesies ini berevolusi menyusut menjadi sangat kecil. Lahirlah Stegodon florensis, gajah kerdil yang ukurannya hanya setinggi sekitar 1,2 meter. Mereka hidup berdampingan dengan manusia kerdil atau Homo floresiensis. Stegodon Sundaland diperkirakan punah sekitar 11.000 hingga 12.000 tahun yang lalu. Penyebab utamanya adalah hilangnya habitat alami mereka secara drastis ketika dataran rendah tempat mereka mencari makan berubah menjadi Laut Jawa akibat mencairnya es kutub. Gigantopithecus. Gigantopithecus, khususnya spesies Gigantopithecus blakey, adalah raja primata yang pernah menguasai bumi. Makhluk inilah yang menjadi inspirasi nyata di balik legenda monster ikonik seperti King Kong, Yeti, hingga Bigfoot. Selama jutaan tahun, kera raksasa ini hidup berdampingan dengan megafauna lainnya di wilayah Asia Tenggara, termasuk di dataran luas Sundaland. Saat berdiri tegak dengan kedua kaki belakangnya, kera raksasa ini bisa mencapai tinggi hingga 3 meter. Bobot tubuhnya diperkirakan berkisar antara 300 hingga 500 kg. Meskipun memiliki tampang yang menyeramkan dan tubuh yang sangat besar, Gigantopithecus bukanlah predator berdarah dingin. Hasil analisis pada fosil giginya menunjukkan bahwa primata masif ini adalah hewan herbivora. Tapi kalian penasaran gak sih kenapa kera sebesar dan sekuat ini bisa punah sekitar 200.000 hingga 300.000 tahun yang lalu? Jadi di pertengahan zaman Pleistosen, iklim bumi berubah drastis. Hutan tropis yang lebat dan dipenuhi pohon bambu perlahan berubah menjadi padang rumput terbuka. Akibat tubuhnya yang terlalu berat, Gigantopithecus tidak bisa memanjat pohon untuk mencari buah di bagian kanopi tinggi. Mereka hanya bisa mencari makan di atas tanah. Ketika pohon bambu dan tumbuhan mulai habis, mereka menderita kelaparan hebat. Mereka akhirnya kalah bersaing dengan kerabatnya yang lebih kecil dan lincah seperti orangutan, yang pandai memanjat dan sangat adaptif dengan buah-buahan di atas pohon tinggi. Tapi, apa benar kalau Gigantopithecus beneran punah? Beberapa kriptozoologis berspekulasi bahwa sebagian kecil populasi yang selamat melarikan diri ke hutan-hutan terdalam yang belum terjamah manusia, atau bermigrasi ke wilayah bersalju di Himalaya saat Sundaland mulai tenggelam. Teori ini sering digunakan untuk menjelaskan kemunculan makhluk misterius seperti Yeti di Tibet atau Yeren di Tiongkok Barat, yang cirinya digambarkan sangat mirip dengan Gigantopithecus atau sering disebut kera raksasa berbulu tebal yang berjalan tegap. Hiu Wolverine. Hiu gigi gergaji purba atau yang di dunia internasional dijuluki snaggletooth shark atau wolverine shark adalah predator bawah air yang paling mengerikan di perairan dangkal Sundaland. Keberadaan monster ini di Indonesia dibuktikan secara mutlak melalui temuan fosil giginya yang berlimpah di sedimen purba Laut Jawa dan Selat Madura. Di samudra modern saat ini masih ada satu kerabat dekat mereka yang tersisa, yaitu hiu monas. Namun versi purba dari era Sundaland ini berukuran jauh lebih masif. Jika hiu monas modern hanya bisa tumbuh maksimal sekitar 2 hingga 2,4 meter, hiu purba ini bisa mencapai panjang 6 hingga 7 meter. Ukuran ini membuat mereka jauh lebih besar daripada hiu putih besar terbesar yang ada di bumi saat ini. Sebagai predator tropis sejati, hiu wolverine sangat bergantung pada suhu air laut yang hangat dan adanya mangsa spesifik seperti sapi laut. Ketika bumi memasuki siklus puncak zaman es yang ekstrim, suhu perairan global menurun drastis. Ketidakmampuan mereka beradaptasi dengan air laut yang mendingin dikombinasikan dengan menyusut populasi mamalia laut makanan mereka membuat hiu wolverine ini harus menyudahi kekuasaannya di bumi. Kuda Nil Asia. Meskipun saat ini gajah laut air tawar atau kuda Nil hanya bisa ditemukan secara alami di benua Afrika, Asia terutama wilayah Sundaland dahulu merupakan habitat asli kuda Nil purba. Perbedaan kuda Nil Afrika dan kuda Nil purba Sundaland adalah soal gigi mereka. Kuda Nil Asia memiliki 6 gigi seri di rahangnya. Ukurannya bervariasi mulai dari yang kerdil hingga yang raksasa, sedangkan kuda Nil Afrika hanya memiliki 4 gigi seri. Kalian penasaran gak sih kenapa tiba-tiba ada kuda Nil di Asia? Nah, ceritanya pada zaman es, penurunan permukaan air laut secara drastis menyatukan pulau-pulau besar di Indonesia dengan daratan utama Asia Tenggara. Jembatan darat alami ini memungkinkan migrasi besar-besaran satwa dari daratan Asia, India, dan Indochina menuju Sundaland. Nenek moyang kuda Nil Asia berjalan mengikuti jaringan sungai purba hingga akhirnya menetap di wilayah Sundaland.
Kuda Nil Asia diperkirakan punah sekitar 15.000 hingga 11.000 tahun yang lalu. Penyebab utamanya adalah perubahan iklim yang drastis pada zaman es. Ketika es kutub pencair, wilayah Sundaland tenggelam dan merubah lanskap padang rumput serta rawa-rawa terbuka menjadi hutan hujan tropis yang sangat lebat dan laut yang dalam. Kehilangan habitat air tawar yang luas dan perburuan oleh manusia purba memicu punahan total spesies ini di Asia. Anunnaki. Konspirasi yang melibatkan Anunnaki di wilayah Sundaland adalah puncak dari teori alien purba di Indonesia. Pintu masuk teori ini adalah buku The 12 Planet yang mengklaim bahwa Anunnaki adalah ras alien dari planet Nibiru yang datang ke bumi untuk menambang emas. The 12 Planet mengklaim Anunnaki menciptakan Homo sapiens melalui rekayasa genetika dengan mencampur DNA mereka dan DNA Homo erectus untuk dijadikan pekerja paksa di pertambangan. Situs-situs kuno berukuran masif di Indonesia seperti Gunung Padang yang mirip dengan piramida sering dikaitkan ke dalam konspirasi ini. Konspirasinya adalah sebelum para Anunnaki kembali ke planet asal mereka, mereka sengaja menenggelamkan pusat operasi mereka di Sundaland agar teknologi tinggi dan rekam jejak keberadaan mereka tidak jatuh ke tangan manusia.